Jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau selalu Tuhan. Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, amin Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi kami sembah Engkau, sembahku. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung, kami tinggikan namamu Yesus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus ubah hati kami. Kami rindu Engkau selalu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu Yesus. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Haleluya. Jesus, Jesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Layaklah Engkau Tuhan, layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Hiandara bala-bala shikanda ya bala-bala bala-bala sanda ya bala-bala sanda ya rabasa. Hiandara bala-bala shikanda ya bala-bala sanda ya bala-bala. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami rindu jamahan-Mu. Roh Kudus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Yesus. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami Yesus. Haleluya. Hiandara bala-bala shikanda ya bala-bala sanda ya sanda ya rabasa. Hiandara bala-bala sanda ya shikanda ya Roh Kudus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Berkaryalah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Tidak satu pun dari kami Engkau lalui Tuhan Yesus. Shikana ya ralaba, shikana ya labat, anda ya rabalabas, anda ya labas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang termanis di dalam hidup kami Yesus. Haleluya.
dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar perkasa penuh kemuliaan. Aku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, Kau yang termanis di dalam hidup ini, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama katakan. Ya. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan, namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, sembah Kau, ya aku tinggikan namamu. Amin Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan Raja, tiada lutut tak bertelut, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja, tiada lutut, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Benar Tuhan, tiada lutut menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, dan kami Tuhan mengaku bahwa Engkau Tuhan Allah, dan kami yakin Tuhan bangsa Indonesia Tuhan akan memuji dan menyembah-Mu. Akan terdengar Tuhan pujian-pujian penyembahan. Bahkan setiap penduduk bangsa ini akan mengaku Tuhan lewat mulutnya, Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan layak disembah. Amin. Terus Tuhan Kau lawat bangsa ini. Kami tahu Tuhan bangsa ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Bangsa ini adalah kepunyaan-Mu. Bangsa ini selalu di hati-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan hanya mengandalkan Engkau. Setiap apapun Tuhan yang dikerjakan, setiap apapun Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, kami hanya minta
tuntunan Tuhan daripadamu. Tak lepas Tuhan, kami serahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu. Mulai dari Aceh sampai Papua Tuhan, biarlah Engkau lawat Tuhan, Engkau lawat bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi di bangsa Indonesia. Sehingga Tuhan, bangsa ini Tuhan, selalu Engkau layakkan Tuhan. Karena bangsa ini bangsa yang menyembah Engkau. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati apapun yang ada di bangsa ini. Tanah-tanah yang Kau berkatin. Perekonomian Kau berkatin. Bahkan setiap apapun yang dikerjakan bangsa ini Tuhan. Menghasilkan buah yang luar biasa melimpah-limpah. Engkau berkati juga penduduk bangsa ini Tuhan. Semua penduduk bangsa ini. Engkau berkati apapun yang dikerjakan penduduk bangsa ini untuk hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini terus membangun Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap aparat pemerintahan. Bahkan mulai dari teratas presiden, wakil presiden kami Tuhan, Engkau berkati. Engkau urapin Tuhan, roh takut akan Engkau berikan untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Engkau berikan hikmat yang daripadamu dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Karena bangsa ini butuh Engkau. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan tanpa Engkau. Hikmat yang daripadamu turun untuk setiap pemimpin bangsa ini. Bahkan setiap pejabat-pejabat, setiap siapapun Tuhan yang mengambil alih roda pemerintahan di semua wilayah Indonesia Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan yang terbaik. Setiap kebijaksanaan apapun Tuhan, tidak menyeleweng Tuhan. Bahkan roh takut akan Engkau, roh korupsi Tuhan kami minta, kami tolak dalam nama-Mu. Bahkan Engkau singkapkan Tuhan orang-orang yang tidak berniat baik untuk bangsa ini. Segala kejahatan di bangsa ini kami minta Tuhan. Kami minta Tuhan semua bertobat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap penduduk Indonesia semuanya Tuhan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi kemajuan bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang menjadi bangsa yang jaya Tuhan. Bahkan lebih dari yang lain. Bahkan setiap apapun yang ada di bangsa ini bisa dilihat, bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa ini di dalam kedaulatan tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Pastor Thomas Chandra Tuhan. Terus Tuhan Engkau jagain beliau, sertain beliau Tuhan, kemanapun beliau pelayanan, kemanapun beliau melangkah. Engkau sertain Tuhan. Engkau bawa lebih lagi beliau Tuhan. Bahkan Engkau pakai Tuhan secara luar biasa kemanapun beliau melakukan pelayanan Tuhan. Biarlah roh-Mu turunkan beliau Tuhan. Dan biarlah Engkau juga berkati beliau Tuhan. Bawa beliau lebih lagi dalam memimpin gereja ini Tuhan. Hikmat-hikmat yang baru, pewahyuan yang baru Engkau berikan kepada pemimpin gereja kami Tuhan. Sehingga beliau membawa kami menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pakai gereja ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Dimanapun ada gereja ini Tuhan. Engkau bedakan Tuhan dan kami yakin Tuhan. Roh-Mu turun atas gereja kami. Engkau pakai gereja ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk persatuan setiap gereja-gereja Tuhan. Unity Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan setiap ibadah-ibadah dimanapun Tuhan. Hanya untuk puji kemuliaan-Mu juga Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia di tempat ini. Berkati mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarlah Engkau jawab. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban Engkau kuatkan, Engkau lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati setiap yang hadir saat ini Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan untuk setiap kami, berkat-Mu turun. Bahkan kami yakin Tuhan di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
kekuatan yang daripadamu Tuhan akan membangkitkan kami. Berkati dan urapin Pastor Denny yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar firman yang daripadamu itu Tuhan turun atas beliau Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang daripadamu Engkau berikan Tuhan. Engkau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Berkati juga anak istrinya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan pakai beliau untuk menjangkau jiwa-jiwa juga dimanapun beliau melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama sorakan, haleluya. Tunjukkan senyummu kepada kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua di tempat ini. Haleluya, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bagi Dia. Semua kita bertepuk tangan. Asik-asik, cos. Sama-sama. Hitam mata putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam mata putih, mata bulat, mata sipit semuanya. Semuanya disayang Tuhan. Hitam mata putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam mata perut kurus, perut gendut semuanya. Semuanya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Asik-asik, cos. Sama-sama katakan. Hitam mata putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam mata, rambut keriting, rambut lurus semuanya. Semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang
mengasihi kita semua. Amin. Kita mau lebih lagi bersuka cita memuji Tuhan, sebab tak berkesudahan kasih-Nya. Amin. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi tinggikan nama Tuhan yang hidup. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan Mari kita semua melompat untuk Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak pernah habis dari hari-hari. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan Semua melompat untuk Tuhan. Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Amin Tuhan, Engkau yang selalu menopang hidup kami, Engkau yang selalu pegang erat tangan kami, Yesus. Haleluya. Oh, 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 oh. Lebih keras lagi. Tak berkesudahan kasih setiamu. Amin Tuhan. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berikan persembahan kita yang pertama. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kasih setia-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku Tuhan Yesus. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau berikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan.
Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebelum ku mengenal-Mu Tuhan, sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar. Amin Tuhan.
Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebab di dalam Allah, Dia telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Kami menyadari Tuhan, siapakah kami ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami hanyalah debu tanah ya Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami ada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala apa yang Tuhan izinkan terjadi ya Tuhan. Kami tahu saat kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Kami beroleh kekuatan. Kami tidak takut lagi ya Tuhan. Karena ada Engkau yang hidup di dalamku ya Tuhan. Hidup di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Karenanya ya Tuhan, ajarkan setiap kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau mengenal Engkau secara keseluruhan ya Tuhan. Karena bukan cuma sekedar kami tahu Tuhan, tapi kami mau mengalami akan Engkau. Kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran daripada firman-Mu. Kuasai setiap hati dan pikiran kami agar kami fokus ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh duduk diam dan mengerti ya Tuhan. Apa yang seharusnya kami kerjakan di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin dan jadikan setiap kami ya Tuhan pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan sekali lagi ya Tuhan, hamba memohon kepada hamba-hamba, kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bukakan, singkapkan pengertian demi pengertian untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Kami akan duduk diam, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama mau belajar, sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Bapak Ibu, tahun 2022, kurang lebih tahun 2022. Kalau Bapak Ibu pernah nggak melihat di apa yang namanya ada kayak semacam artis selegram gitu ya. Yang seorang bernama, gak apa-apa ya saya sebut ya, Indra Kents ya. Yang selalu dengan slogan kata-katanya bilang murah banget. Oh murah banget. Setiap kali dia mempertontonkan produk-produk yang dia pakai murah banget gitu. Murah sekali, murah banget gitu kan. Saat itu saya melihat ya, ini orang hebat banget gitu secara manusia gitu kan. Murah banget, kekayaannya yang begitu besar, yang kekayaan yang begitu banyak. Apapun yang dia katakan murah banget, sepertinya orang ini tidak pernah mengalami kesusahan. Sepertinya orang ini super tajir melintir begitu kan. Tapi satu kali saya dengar berita dia tersandung dengan kasus. Dia berhubungan dengan kasus di kepolisian. Singkat cerita di bulan November ya pada saat itu kalau tidak salah. Akhirnya dinyatakan dia bersalah. Dan dia pengadilan menjatuhkan hukuman karena kebersalahannya dia. Ternyata setelah ditelusuri dia melakukan apa itu namanya pencucian uang, dia melakukan penipuan, judi online gitu kan. Secara manusia kita lihat wah terkagum-kagum. Dia dapat sebutan crazy rich gitu ya. Orang yang super kaya, tajir melintir gitu kan. Kita melihatnya hebat bener ini orang gitu kan. Ternyata dalam kehidupannya setelah kita ikutin berakhir dengan kesedihan. Masuk penjara. Jadi apa yang dia selama itu dia katakan murah, segala sesuatu murah. Ternyata di dalam kehidupannya itu ya bukanlah sesuatu yang Tuhan mau gitu kan. Kalau melihat dari kisah kejadian itu artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang hebat di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang kuat. Seberapa kamu kuat dengan kekayaanmu?
seberapa kamu hebat dengan kepintaranmu. Tapi pada saat kita tidak jalan hidup di dalam jalan Tuhan, maka berakhirlah kehidupan yang sepertinya enak, tetapi berakhir dengan kesedihan, masuk penjara, menderita di dalam tahanan. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara dengan judul dosa kesombongan. Ayat firman Tuhannya dikatakan Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Mungkin kita saat itu merasa wah hebat gitu kan. Kita punya sesuatu, kita bisa beli dengan uang kita yang gitu banyak. Kita bisa melakukan apapun dengan keuangan kita. Kita bisa melakukan apapun dengan kehebatan pemikiran kita, kehebatan kepandaian kita, kehebatan pengalaman kita. Tapi sekali lagi kalau hidup kita nggak berkenan, maka hidup kita adalah satu kesia-siaan. Karena jangan sampai pada akhir kehidupan kita murka Tuhan yang turun. Jangan sampai kita tuh menjalani kehidupan ini dengan sia-sia. Kalau pada saat akhirnya di ujung yang murka Tuhan yang kita terima, ya sia-sialah, selesailah sudah hidup. Tetapi yang kita mau kan ujung daripada kehidupan kita, ya kita masuk surga, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita buka Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Mazmur 8 ayat 4 dan 5 di situ dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Seringkali kita hidup, manusia hidup hanya mencari ketenaran, hanya mencari popularitas, dan hanya mencari kesuksesan belaka. Demi dirinya sendiri. Kita lupa sebenarnya, mereka lupa sebenarnya. Setiap pencapaian yang kita boleh dapati, setiap keberhasilan yang kita terima, itu gak luput dari campur tangan Tuhan. Artinya apa? Ada anugerah Tuhan yang berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Ada anugerah Tuhan yang bisa kita dapat gitu kan. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kehebatan, kekuatan kita. Coba kita bayangkan begini ya Bapak Ibu ya. Kita nih manusia yang terdiri, yang kecil, debu tanah yang Tuhan ciptakan gitu kan. Kita bandingkan dengan ciptaan Allah seperti alam semesta ini gitu kan. Begitu kecilnya kita. Kita bandingkan gitu. Kita tinggal di bumi. Nah bumi ini bumi yang begitu besar ini adalah cuma salah satu dari 8 planet, satu dari 8 planet yang ada di tata surya. Artinya apa? Bumi yang kita tinggali, yang bumi yang kita huni ini yang begitu besar, tetapi itu hanya 1/8-nya dari tata surya yang ciptaan Tuhan yang secara keseluruhan. Dan kita manusia di dalamnya lebih kecil lagi gitu loh. Kecil banget gitu loh kita. Kalau kita bandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Kan dikatakan firman Tuhan bilang, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tetapi kita nih manusia yang kecil, yang terbuat dari debu tanah, jika kita dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya, sebenarnya sesungguhnya kita adalah yang jauh lebih berharga di mata Tuhan. Manusia diciptakan dengan kreasi Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menciptakan kita dengan kasih-Nya yang begitu sempurna. Dia menciptakan kita, dia mendesain kita. Sampai Allah sendiri berkata, dia bilang, akan aku buatkan manusia menurut rupa dan gambar Allah, menurut gambar kita. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian itu kan Allah berkata, Allah berfirman, kitanya huruf besar, berarti kan ada 3 unsur ya di situ ya. Allah Bapa Roh Kudus di situ dia katakan kita akan ciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Artinya apa? Kita adalah ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan.
berharga di mata Tuhan. Sehingga dia memberikan kita sesuatu privilege, sesuatu yang lebih gitu kan dibanding ciptaan lainnya. Kita diberikan yang namanya hati nurani. Coba kalau ciptaan Allah lainnya kayak binatang, walaupun sama-sama punya nafas, tapi tidak sesempurna kita manusia. Ciptaan lainnya Allah cuma bilang, Allah berfirman jadilah binatang-binatang di laut, jadilah binatang-binatang di udara. Tapi kalau manusia kan enggak. Dia ambil tanah, dia debu tanah, dia bentuk kita dengan kasihnya, dan terakhir dia hembuskan nafas buat kita. Nah, nafas itulah yang kita sekarang ada, nafas Yesus, nafas Tuhan yang ada di dalam hidup kita, nafas kehidupan. Jadi begitu besarnya gitu loh manusia di hadapan Tuhan, begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita tinggikan? Itu semua adalah gak lepas dari anugerah Tuhan yang boleh kita terima. Manusia itu kecil sekali kalau kita banding-banding dengan yang ciptaan Allah lainnya. Tetapi sekali lagi manusia adalah ciptaan Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan kita ada kesombongan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat Yesaya 13 ayat 19. Ayat 1 dan Yesaya 13 ayat 19 di situ dikatakan. Yesaya 13 ayat 19. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Setiap orang yang merasa dirinya hebat, setiap orang yang merasa dirinya kuat, biasanya suka meremehkan orang lain. Karena dia merasa hebat, dia merasa kuat. Nah, Yesaya 13 ayat 19 ini berbicara tentang bangsa Babel. Bangsa Babel itu adalah bangsa yang kuat. Bangsa yang superior pada zamannya. Dengan kekuatan pemerintahannya, dengan kekuatan pasukan perangnya. Bangsa Babel itu bangsa yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita baca sejarahnya bangsa Babel itu ya, dia itu bangsa yang tidak pernah puas. Dia tuh selalu menyerang kota-kota lain, menyerang bangsa-bangsa lain. Dia menjara, dia menduduki negeri-negeri yang dia kuasai. Mereka menyerang, mereka membunuh, mereka menjara. Itu hanya karena apa? Hanya karena satu keserakahan. Dan lebih mengerikannya lagi kalau kita baca kisah Babel ya kan. Dia sampai dia bilang, mari kita akan bangun satu menara yang tinggi. Kita akan bangun menara itu setinggi langit. Yang artinya itu adalah satu kesombongan. Manusia kalau udah mempunyai satu kesombongan yang kayak gitu, hati-hati. Karena Tuhan paling tidak mau kalau ada ciptaannya yang sombong. Jangan pernah mau melebihi atau jangan pernah mau menyaingi Tuhan. Tidak ada yang bisa. Pada akhirnya itu Tuhan katakan apa kekejian bagi Tuhan kalau orang itu sombong gitu kan. Tuhan bisa saja memberikan setiap kita. Tapi bukan itu loh maksudnya. Tuhan kasih kecerdasan buat kita. Tuhan kasih kepintaran buat kita untuk kita pergunakan. Tapi bukan untuk kesombongan, untuk apalagi menyaingi Tuhan. Merasa kita lebih hebat, kita mau menyaingi Tuhan. Jadi sampai membangun satu menara yang tinggi. Itu kan gambaran bahwa manusia itu sombong sekali. Manusia itu mau melebihi Tuhan. Gak akan bisa. Tidak akan bisa manusia menyombongkan. Karena biar bagaimanapun kalau kita ada kesombongan dalam diri kita, satu ketika kita akan tersandung dalam satu permasalahan. Nah bagaimana juga dengan pelayanan kita. Setiap kita yang Tuhan sudah kasihkan karunia, talenta, apapun yang Tuhan berikan, ya pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalkan kita diberikan karunia
suara yang bagus, talenta bernyanyi suara yang bagus. Ya pergunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk menjadi kesombongan. Banyak kali ada kejadian ya bukan di kita lah ya. Saya pernah ya itu beberapa waktu tahun yang lalu ya. Ya adalah sombong-sombong gitulah. Orang-orang yang merasa oh saya hebat dalam bernyanyi. Sehingga tuh karena kehebatannya itu lupa diri. Manusia tuh memang gak luput dari yang namanya dosa kesombongan. Itu betul. Kadang gini Bapak Ibu ya. Kesombongan itu sesuatu dosa yang sepertinya tuh halus gitu ya. Sepertinya halus. Kita tuh gak sadar loh. Gak ada orang yang sombong tuh ngaku. Saya tuh sombong. Gak ada gitu loh. Gak ada dosa sombong itu diakui gitu loh. Tapi kan kita bisa lihat gitu kan. Orang-orang yang sombong gitu, kita bisa lihat gitu kan. Jadi janganlah gitu kan. Kalau kita sudah diberikan karunia, kita kan sudah diberikan talenta, ya pergunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikasih suara bagus, puji Tuhan. Supaya kita bisa pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bermain musik. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dikaruniakan, dikasih talenta bermain musik bagus. Ya pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk pergunakan hal-hal yang di luar Tuhan. Satu ketika, waktu itu pergumulan saya dan istri saya sebagai orang tua terhadap anak saya pada saat itu. Waktu kurang lebih tahun 2020 gitu ya. Anak saya Alvin dikasih karunia talenta bermain musik. Pada saat itu dia pernah ngomong, saya di rumah waktu dia kecil saya belikan dia piano gitu kan. Karena kan kami orang tua tuh kepengen anak kita itu hidup di dalam Tuhan, hidup melayani Tuhan. Karena sejak di dalam kandungan pun anak kami itu memang sudah terbiasa dengan pelayanan di dalam kandungan loh pada saat itu. Waktu istri saya hamil, ya kami sama-sama pelayan Tuhan gitu kan. Istri sebagai worship leader, song leader pada zamannya, ya kan. Saya pemain musik pada zamannya gitu kan. Pada zamannya waktu itu ya. Nah, di dalam kandungan, di atas mimbar, di atas panggung, ya kita bergirang, bersorak-sorai, suara dentuman speaker. Artinya di dalam perut dia sudah terbiasa terlatih. Pendengarannya sudah terlatih dengan suara-suara pujian. Dan kami pun selalu berdoa, biarlah khususnya mamanya kuat banget tuanya. Biarlah Tuhan anak ini besar melayani Tuhan gitu kan. Kita perdengarkan lagu-lagu. Kan kalau anak dalam kandungan kalau dikasih lagu-lagu ya kan. Membuat dia punya nanti hidupnya semakin peka dengan Tuhan gitu kan. Melatih kecerdasannya, kan ada teori yang mengatakan seperti itu kan. Makanya sejak dalam kandungan pun dia sudah terlatih. Nah singkat cerita tahun 2020 dia pernah ngomong begini. Mah itu aku piano mau ganti dengan keyboard saja gitu. Loh kok ganti keyboard? Ya bagus piano lah gitu kan. Karena kan biar bagaimanapun piano kan jauh lebih basic sebenarnya kan. Kalau kita bermain alat musik gitu kan. Bermain piano. Enggak, aku mau melayani dia bilang mau ya cari uang lah istilahnya gitu kan. Selain kan di gereja kan pelayanan. Tapi nanti dia mau ikut teman bermain di, kalau Bapak Ibu ingat Holy Wings waktu itu. Ada nggak di Batam Holy Wings? Ada kan? Ngeri kan begitu kan? Holy Wings gitu kan? Iya, karena teman-temannya ada yang bahasanya melayani gitu kan, bermain musik di sana katanya. Lumayan bayarannya gitu kan. Waduh, mamanya langsung gimana nggak bisa. Kita kan ngeri gitu kan kalau dia bergaul dengan kehidupan yang dunia seperti itu kan. Ya, pokoknya pergumulan lah. Pokoknya singkat cerita pada saat itu kami udah rencana mau ada pelatihan sekolah 6 bulan. Kami tinggalin anak itu kan, 6 bulan kami harus ke Jawa kan waktu itu kan.
pergumulan. Akhirnya pokoknya ya udah pokoknya gini lah, kalau memang kamu mau keyboard ya terpaksa piano ini kita jual. Karena kan kami nggak punya lagi uang pada saat itu kan. Beli keyboard kan yang nggak murah gitu kan pada saat itu kan. Maunya kan keyboardnya ya yang dia ada speknya gitu kan. Yang CP88 gitu kan. Waduh gitu kan. Akhirnya mau nggak mau piano lah dijual. Waktu itu kami udah mau buru-buru berangkat ke Jawa untuk pelatihan selama 6 bulan. Ya masukin di iklan apa bagaimana lah ceritanya. Pokoknya singkat cerita ada yang nawar piano. Ya puji Tuhan. Waktu itu terjual ya tapi dengan sayang sebenarnya ya. Ya pasti rugi lah jual ya kan. Dulu beli lumayan harganya kan puluhan juta. Ya jual juga puluhan juta cuman tetap rugi gitu kan. Nah, beliin lah itu dia keyboard piano yang dia mau. Keyboard yang seperti yang di FLC. Seperti yang di Serpong, Gading Serpong. Akhirnya mau gak mau nambah uang lagi kan. Waduh lumayan juga nambahnya masih kurang lebih 8 juta. Gitu kan. Karena kan piano itu dijual padahal harga piano itu pada saat beli dibanding keyboard yang dibeli mahalan piano. Tapi karena sudah dijual jatuhnya second ya kan. Ya mau gak mau kan harganya turun. Nambah lah kurang lebih 8 juta. Ya mau gak mau ya namanya orang tua berusaha kan mencari. Ya kan belikan cari itu kan. Waktu itu saya sudah dan isi sudah ada berangkat ke Jawa. Tapi dipesan sama mamanya. Kamu sudah dibelikan ini piano, keyboard untuk pelayanan ya. Ya udah dia janji, enggak ke Holy Wings gitu kan. Tapi pelayanan, sungguh-sungguh pelayanan, oke gitu kan. Dia pelayanan gitu kan. Nah akhirnya puji Tuhan dia enggak jadi. Kalau enggak kita kan ngeri. Bagaimana kalau kehidupannya sudah masuk di dalam dunia seperti itu. Dikasih talenta ya pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk yang enggak lah istilahnya gitu kan. Kalau Tuhan sampai cabut ngeri gitu loh. Tuhan bisa lo cabut loh. Setiap kita yang punya karunia kalau kita salah di hadapan Tuhan, Tuhan bisa cabut karunia itu. Saya percaya itu. Walaupun Tuhan itu sayang sama kita, tapi tetap karunia itu enggak lagi, ya kan? Jadi hati-hati dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai kita itu nanti malah mengalami murkanya Tuhan. Nah, kembali kepada bangsa Babel. Bangsa Babel itu adalah bangsa yang sombong. Bangsa yang memberontak. Bicara Babel ya bicara simbol kesombongan. Kejadian 11 ayat 1 dan 9. Mungkin kita bisa baca. Ya, slide yang tadi sebelumnya. Mundur satu, kesombongan tadi. Yang sebelumnya tadi, simbol kesombongan. Kita baca di Kejadian 11, saya bacakan untuk Bapak Ibu, Menara Babel ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan dapat terlaksana. Tuhan marah, Tuhan gak setuju. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Demikianlah
Mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi bicara Babel itu kan simbol daripada kesombongan. Nah, dua hal yang saya catat di sini ya. Kesalahan dari bangsa Babel. Kembali ke slide yang tadi. Ada dua hal yang kesombongan yang tadi. Lanjut. Pertama, itu bicara kesombongan. Dia merasa hebat, dia merasa kuat. Dia merasa apapun yang dia bisa kerjakan. Sepertinya dia mau menandingi Tuhan. Nah, ini saya salah tulis Kejadian 11 ayat 4. Bukannya Kejadian 4 ayat 11. Tapi Kejadian 11 ayat 4. Yang di situ dikatakan apa? Di situ katakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini adalah satu kesombongan ya kan. Kesalahan Babel adalah tuh sombong dengan merasa hebat, dengan merasa kuat. Dan yang kedua, ini dia merasa tidak taat. Babel itu bangsa yang tidak taat. Padahal di dalam Kejadian 1 ayat 28 di situ dikatakan Tuhan berfirman ya kan. Penuhilah bumi ya kan, kuasailah bumi gitu kan. Nah, sementara kalau saya membaca kitab daripada Kejadian 11 ini, bangsa Babel itu dia terbalik. Dia itu mau berkumpul di dalam satu kota, dia mau membangun kerajaan mereka dengan sekuat tenaga mereka, dia mau bangun menara setinggi-tingginya. Sehingga mereka itu timbul yang namanya kesombongan. Tetapi firman Tuhan katakan di Kejadian 1 ayat 28. Apa dia katakan di situ? Penuhilah bumi, kuasailah. Kuasailah itu pengertiannya yang saya dapat. Maksudnya ya kita tuh ujung daripada perjalanan kehidupan kita, ya kita harus keluar. Nah, demikian dengan pelayanan kita. Pelayanan kita juga nggak bisa hanya menetap di satu tempat yang hanya kita kumpul-kumpul seperti ini. Yang Tuhan mau kita bergerak keluar. Karena kembali lagi kepada amanat agungnya Tuhan. Banyak di luar sana yang memang masih membutuhkan kabar keselamatan. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan berita daripada keselamatan yang harus kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau setiap kita jangan merasa nyaman tinggal di dalam pelayanan yang kita sudah ada. Enggak salah ya kan, ada bagian yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang menetap untuk melayani. Tetapi Tuhan mau juga kita sebenarnya bergerak keluar. Apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu, ya itu kerjakan gitu kan. Saya percaya panggilan setiap kita itu berbeda-beda. Tapi saya juga percaya enggak mungkin panggilan itu hanya satu menetap di dalam. Tapi pasti ada. Setiap gereja Tuhan itu diutus untuk keluar. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Kamu harus memberitakan kabar keselamatan. Kamu harus menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang di luar sana. Jadi di luar sana itu butuh saudara dan saya untuk menyampaikan kabar keselamatan. Kalau tidak, bagaimana kehidupan setiap mereka? Kebinasaan yang akan mereka dapat. Maka dari itu setiap kita dihimbau untuk kita juga bergerak. Untuk melangkah keluar, jangan hanya diam di tempat. Nah, bagaimana kalau misalkan setiap kita memiliki panggilannya masing-masing? Saya percaya setiap manusia Tuhan sudah memberikan paling tidak 1/5 karunia yang Tuhan berikan. Nggak ada manusia yang tidak memiliki karunia. Saat manusia terlahir minimal 1 dari 5 karunia kita sudah dapat. Entahkah itu sebagai nabi, entahkah itu sebagai rasul, pengajar, penginjil, atau gembala. Saya percaya setiap kita minimal 1 dari 5 kita punya. Tinggal kita asah, tinggal kita perlengkapi, tinggal kita pergunakan. Puji Tuhan ada orang yang punya lebih dari 1 karunia. Dia seorang nabi, dia juga menjadi seorang rasul. Tetapi ada yang Tuhan hanya memberikan karunia hanya sebagai gembala. Kerjakan panggilan itu sebagai gembala. Kembali kepada fungsi.
Setiap kita diberikan tugas dan fungsi. Jangan sampai apa yang sudah kita dapati tapi kita nggak jalani. Apa yang Tuhan sudah berikan kita tidak gunakan. Karena fungsi daripada semua itu punya peranannya masing-masing. Jadi kembali kepada bangsa Babel, yaitu bangsa yang sombong dan dia tidak taat. Nah, saya juga menghimbau setiap kita, setiap gereja Tuhan terlebih di tempat ini, jangan ada kesombongan dan jangan ada ketidaktaatan. Tetapi terima panggilan Tuhan, uji apa yang menjadi panggilan saudara, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Jangan sampai ada penghakiman atas setiap kehidupan kita. Itu cerita satu bangsa Babel. Lalu berikutnya kita lihat di Yesaya 14 ayat 22. Yesaya 14 ayat 22. Di situ dikatakan ayat 22 aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan orang-orang yang masih hidup keturunannya dan anak cucunya. Demikianlah firman Tuhan. Mengerikan Bapak Ibu kan. Jangan sampai kehidupan kita pun dicoret. Jangan sampai kehidupan kita tidak berkenan sehingga nama kita dicoret. Paling ngeri kan. Kan kita mau kehidupan kita tercatat di dalam catatan kita nanti pada saat kita masuk surga. Pada saat nanti kita masuk surga, kita tidak akan ditanya berapa kehebatan, apa yang menjadi kehebatanmu, apa suaramu bagus seperti emas, enggak seperti itu. Tapi Tuhan pertanyakan, apa yang sudah kamu kerjakan di dunia ini? Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Tuhan tidak tanya berapa kekayaanmu selama di dunia. Tuhan gak tanya itu, tetapi Tuhan tanyakan berapa kamu sudah membantu orang-orang yang kesusahan. Itu loh. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia tetapi kita tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Apalagi kita sombong gitu kan. Hati-hati dengan kesombongan. Yesaya 14 ayat 12. Di situ dikatakan, kita buka Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Di situ dikatakan ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dia berbicara Lucifer. Kita tahu, kita sering dengar siapa Lucifer. Yaitu Lucifer itu malaikat Tuhan yang pada waktu itu dia masuk ke dalam golongan serafim. Serafim itu adalah satu golongan malaikat yang istilah dunia apa? Istilahnya ring satunya Allah, ring satunya Tuhan. Dia setiap saat dia bisa memandang Allah. Kehidupannya setiap kali memang dia memuji-muji Tuhan. Tetapi karena kesombongannya Lucifer ingin menyaingi Tuhan. Dia ingin menandingi Tuhan sehingga Tuhan marah. Tuhan murka, dia dihukum Tuhan, dia dibuang ke bumi, dia dibuang ke dunia. Dia menjadi iblis. Dan dia juga tidak tinggal diam, dia mencari pengikutnya. Nah, hati-hati dengan setiap kita, para pengerja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih yang ada di dalam pelayanan mimbar. Hati-hati dengan kesombongan, jangan sampai kita lupa. Sehingga kita menjadi seperti Lucifer. Pada akhirnya kita dibuang, pada akhirnya kita dicampakkan. Dan kita mengalami murka Tuhan, murka Allah. Sangat mengerikan. Lucifer itu gambaran malaikat loh sebenarnya yang ring satunya Allah loh. Kita kan mau pada saat nanti kita datang, pada saat kita ada di surga, ya kita sama-sama. Di surga kan nggak ada kesedihan. Di surga kan nggak ada tangisan. Kita hidupnya memuji-muji Tuhan. Nah tetapi kalau kita di sepanjang kehidupan di dunia tidak
menunjukkan, tidak memenuhi kriteria itu, ya nggak mungkin kita bisa masuk kepada surga yang penuh dengan kemuliaan. Jadi hati-hati setiap kehidupan kita. Bagi para pelayan Tuhan, saya bilang hati-hati dengan yang namanya dosa kesombongan. Kita sangat mengerikan sekali kalau mengalami kesombongan gitu kan. Ciri-ciri daripada orang sombong. Nah, ini ya ciri-ciri orang sombong. Saya catat di sini ciri-ciri orang sombong. Pertama, selalu merasa benar. Dia lebih baik dan dia lebih baik dari orang lain. Selalu merasa benar. Adakah kita hidup kita sehari-hari nggak mau merasa disalahkan? Pokoknya selalu benar. Pokoknya kalau misalkan ada apa-apa, oh enggak kamu yang salah, aku yang benar. Ya jangan kayak gitu juga kali ya Bapak Ibu ya. Kita tuh manusia ya harus sadar gitu loh. Jangan kita tuh kok sombong gitu kan. Belum tentu kita benar. Sepandai-pandainya kita tetap ada orang yang lebih pandai gitu kan. Sehebat-hebatnya kita masih ada yang lebih hebat ya kan. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan sombong gitu loh. Siapa sih kita gitu kan. Selalu maunya benar, nggak mau disalahin gitu loh. Yang nggak ada saya percaya kita semua di sini kita rendah hati. Amin, haleluya. Kedua, saya catat di sini pamer harta, kemewahan atau pencapaian. Wow, murah banget. Beli jam tangan Rolex, murah banget. Beli mobil Mercy, wah murah banget. Ujung-ujungnya masuk penjara, pamer harta. Apalah arti kesombongan itu? Apalah arti kemewahan itu kalau pada akhirnya kita masuk penjara? Jangan pernah pamer harta. Firman Tuhan katakan mulia karena Tuhan dengan hartamu. Itu kan ada, ya kan? Kalau kita kaya, puji Tuhan. Dalam arti gini loh ya, kaya kita diberkati. Kita nggak bilang kaya lah, kata kaya itu kalau menurut saya kata-kata yang bias gitu kan. Saya nggak mau jadi orang kaya, tapi saya mau jadi orang yang diberkati. Kaya itu kalau menurut saya ya bias gitu kan. Tetapi kaya sesungguhnya di dalam firman Tuhan, kaya hati. Itu loh artinya. Tapi kalau kaya konotasinya dikaitan dengan materi, ya enggak gitu kan. Tapi biarlah kita hidup di dalam kelimpahannya Tuhan. Kita hidup diberkati oleh Tuhan gitu kan. Firman Tuhan kan katakan, susah payah juga gak akan menambahkan loh. Kita mau jungkil balik mau bagaimana, kalau itu kan semua adalah berkat Tuhan. Itu kan pekerjaan tangan Tuhan, bukannya kita gitu loh. Jadi gak perlu kita pamer harta, gak perlu pamer kekayaan, kemewahan, apalagi pamer pencapaian. Wah ini gereja bisa seperti ini karena saya. Kalau bukan karena saya, gak jadi, ini gak jadi katanya. Itu kan sombong gitu kan. Janganlah kita sombong-sombong gitu kan. Apalah arti kesombongan, sementara lah kita hidup juga gitu kan. Pencapaian yang kita dapat itu semua ada anugerah yang Tuhan beri. Setiap kita yang bekerja, kalau kita diberikan target oleh perusahaan, Pak Rudolf, Pak Wardana, saya percaya ada anugerah Tuhan yang diberikan. Kalau secara manusia pencapaian itu saya rasa enggak lah, kita sebagai orang percaya selalu mengandalkan Tuhan. Kita percaya segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Pencapaian itu datangnya dari Tuhan. Saya waktu bekerja di satu perusahaan diberikan kepercayaan untuk memimpin perusahaan selama 23 tahun. Memimpin perusahaan pada saat itu ya saya puji Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Kadang saya suka merenung, ya Tuhan siapa saya ya. Saya harus membawahi kurang lebih 70 karyawan. Kurang lebih 70 karyawan dengan sifat, dengan sikap yang attitude-nya beraneka ragam. Pusing. Nah, Pak Satis kemarin ngomong, kita ngobrol-ngobrol. Pak Satis di perusahaan begitu dipercaya, mempunyai kekuatan di dalam karirnya, ya itu pasti karena anugerah Tuhan.
Semata-mata itu hanya Tuhan, bukan hanya karena kehebatan kita. Siapa sih kita gitu kan? Jadi janganlah kita membanggakan pencapaian-pencapaian kita. Pencapaian kita itu anugerah Tuhan. Tetapi kalau pencapaian yang kita sombongkan, satu ketika pencapaian itu akan hilang. Lalu yang ketiga, sulit menerima kritik. Wah, ini ngeri nih, ya kan? Dikritik marah, baper. Padahal kan kritik itu bagus untuk membangun. Kritik itu kan bagus untuk membuat kita tuh lebih lagi peka gitu kan. Jadi jangan dikritik sedikit ngambek. Kamu dikritik sedikit besok udah gak ke gereja. Katanya, wah saya gak suka tuh, saya dibilang, wah gak enak kata-katanya. Ya jangan begitu Bapak Ibu. Kritik itu membangun. Ya kan? Percayalah, tidak ada kalau di dalam pelayanan, tidak ada yang kita, gini loh istilahnya gini ya. Besi menajamkan besi, manusia dengan sesama, itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, ya kan? Kritik jangan kita anggap sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tapi terimalah kritik itu sebagai sesuatu yang membangun dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Jadi siap menerima kritik ya Bapak Ibu ya. Kalau memang diberikan oleh pemimpin-pemimpinmu, ya kan? Saya percaya pemimpinmu tidak akan memberikan kritik tanpa dasar, tanpa alasan. Itu sebenarnya bukan kritik yang menjatuhkan, tetapi kritik yang untuk membangun, gitu kan? Jadi terimalah kritik dengan penuh sukacita. Lalu yang keempat, tidak memiliki empati. Ada teman sakit, cuek, biarkan saja. Ada teman dalam masalah, juga tidak bergeming. Nah sebenarnya kita kan tim pelayan, kita kan harus saling mendukung ya kan. Terlebih komsel kan kita kan saling mendukung ya kan. Ada misalkan satu di antara kita yang mengalami katakanlah ada permasalahan, kita datang sama-sama komsel, kita berdoa. Selepas komsel pun kita bisa lakukan kunjungan-kunjungan, ya kan? Misalkan kita dengar salah satu tim kita, oh dia ada permasalahan, katakanlah ada mengalami sakit penyakit. Ya kita kan sebagai tim di dalam Tuhan, pelayan di dalam Tuhan, ya kita memiliki empati gitu kan. Selain simpati ya ada empati gitu kan. Kita merasakan gitu kan bagaimana saudara kita juga dalam kesulitan. Jangan kita mau menang diri sendiri. Jangan kita mau hanya kita saja yang diberkati. Berbagilah berkat kepada orang lain gitu kan. Berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi miliki hati yang berbagi. Miliki hati yang mengasihani. Jadi ada empati di dalam hidup setiap kita. Lalu yang kelima, jangan mencari pengakuan yang berlebihan. Pengakuan yang berlebihan tuh maksudnya gini ya. Sedikit-sedikit kita misalkan kita sudah tampil di atas. Katakanlah nyanyi, terus turun. Gimana? Kamu nilai saya bagaimana? Gimana bagus gak gini kan? Ya sudahlah biar Tuhan yang menilai gitu kan. Gak usah kita mencari kepada orang-orang lain gitu. Biarkan aja. Ya setelah kita sudah selesai, ya kita tinggal berdoa. Ya Tuhan inilah yang kita berikan kepadamu. Inilah yang aku bisa berikan kepadamu. Biarlah Tuhan kiranya berkenan. Gak usah minta pengakuan dari orang lain. Jangan sebentar ditanya, Bu Klau bagaimana tadi saya? Bagus gak? Bagus gak? Ya udah gak perlu kayak gitu kan. Cukup Tuhan yang menilai. Untuk apa? Karena pada saat kita menyatakan itu, meminta pengakuan dari manusia, sesungguhnya kita sedang mempertontonkan kesombongan kita. Hati-hati, jangan kita pertontonkan kesombongan kita. Yang ada kesombongan itu harus kita buang. Jangan kita hidup di dalam kesombongan. Berapa banyak dari kita yang setiap kali kita habis tampil, kita tanya, bagaimana? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Gak usah lah kayak gitu. Biarkan Tuhan yang menilai ya. Lalu yang keenam, saya mencatat tidak menghargai pendapat orang lain. Ya ini tadi hampir sama sih sebenarnya, tidak menghargai orang lain. Artinya ya kita
Tidak menghargai pendapat orang lain tuh artinya gini loh ya. Kalau orang ngasih saran, kasih masukan, ya itu satu masukan buat kita. Hargailah apapun yang mereka berikan gitu kan. Penghargaan buat kita gitu kan. Jangan kita menolak dikit-dikit. Oh enggak, bukan itu, bukan itu. Ya jangan. Kan terlebih baik kita menerima dulu setiap saran dan masukan. Kita terima, nanti baru kita saring, ya kan? Nah, di dalam satu tim, katakanlah di sini kan ada tim kepemimpinannya kan, di bawah Pak Satis dan Ibu Supina dan tim yang ada. Pasti kan setiap mau melakukan satu perubahan ke arah yang lebih baik, pasti kan akan ada yang namanya kumpul membahas pekerjaan Tuhan mau melakukan ini untuk kemajuan terlebih kepada pelayanan. Nah, pada saat kumpul ya kalau misalkan ada masukan-masukan seorang demi seorang yang boleh diterima gitu kan. Setiap masukan disaring. Nanti baru kita putuskan. Jangan merasa kita sebagai pemimpin ada masukan. Oh enggak, tidak bisa. Jangan gitu kan. Apapun masukan kita terima dulu. Jangan terlalu gampang mematahkan pendapat orang. Jadi biarlah kita terima, nanti kita sama-sama pikirkan, kita ambil keputusan yang terbaik. Apa yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini? Apa yang harus kita kerjakan? Pelayanan apa yang harus kita kerjakan dengan hasil suara dari kebersamaan. Jadi jangan ada merasa otoriter gitu kan. Tidak bisa. Ya nggak bisa. Sama-sama lah, duduk sama-sama. Saya percaya di dalam Tuhan ada kebersamaan, di dalam Tuhan ada kerukunan. Saya percaya itu. Jadi Alkitab jelas memberikan sebuah gambaran ya kan. Kebenaran bahwa kesombongan adalah mendahului kejatuhan. Kebenaran daripada firman Tuhan itu ya itu. Kesombongan mendahului kejatuhan. Raja Salomo yang begitu kita kenal lah. Begitu di zamannya itu ya, Tuhan sampai bilang loh, tidak ada orang sebelum dan sesudah engkau yang melebihi sepertimu katanya. Secara hikmat, secara kekayaan, itu kan luar biasa. Tapi Salomo aja sampai bilang itu, awal dari kesombongan itu adalah kejatuhan, ya kan. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Amsal 16 ayat 18, Salomo bilang, mengingatkan kepada kita, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Kalau kita sombong, kita congkak, kita hancur. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, setiap pencapaian, kesuksesan, keberhasilan apapun yang kita miliki, semua itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada lagi kesombongan di dalam diri kita. Apa yang mesti kita sombongkan? Mari kita introspeksi. Adakah kehidupan kita yang masih terkesan sombong? Kalau ada, minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah, Tuhan murka, dan Tuhan jatuhkan kita. Mari kita introspeksi diri. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Semua
anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sekali lagi katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kami menyadari Tuhan, setiap kami ya Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya apapun yang saat ini kami dapati ya Tuhan, pencapaian demi pencapaian, kesuksesan yang boleh kami raih, itu semua adalah anugerah yang Tuhan beri. Tuhan ampuni setiap kami ya Tuhan. Kalau ada kedapatan setiap hati kami ya Tuhan yang merasa kami tinggi hati. Kalau ada kedapatan kami sombong ya Tuhan, kami minta pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan kesombongan setiap kami ya Tuhan. Kami enggak mau ya Tuhan hidup kami menjadi batu sandungan ya Tuhan. Tetapi kami mau ya Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong, semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah ya Tuhan kebenaran daripada firman Tuhan ini ya Tuhan boleh memerdekakan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan saat kami memiliki kerendahan hati, saat kami memiliki empati, saat kami peduli kepada banyak orang di luar sana, kami mau ya Tuhan, Engkau Roh Kudus gerakan setiap kami ya Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami terus ya Tuhan hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih. Saat ini kita mau berikan persembahan kita yang kedua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berikan persembahan kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan yang terbaik sembari kita mendengarkan warta sepekan. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyas TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting
atau didoakan di program Toms Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Minggu 16/2025 jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Ibu Supinah. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama. Berikut rekening IFLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA atas nama GBE International Father. Mari ajak rekan dan sanak saudara bagi siapa untuk saja yang meminta ibadah bersama mengatasnamakan IFLC Batam tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut dinyatakan bukan untuk gereja. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, tiba saatnya kita bersyukur untuk bulan Maret ini. Yang berulang tahun di bulan Maret, ayo maju ke depan, kita doakan Kakak Lastri dan Kakak Ruth. Ada yang lain lagi yang bulan Maret yang kami minta Pastor Denny untuk mendoakan anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Maret. Kakak 19, kakak 22 kalau nggak salah. Birthday to you. Yuk kita arahkan tangan kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Lastri yang berulang tahun saat hari ini ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna. Karenanya ya Tuhan kami hamba menyerahkan Ibu Lastri ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap kehidupannya ya Tuhan. Kau memberkati setiap apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung, pekerjaan, keluarganya. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Rumah tangga Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Anak, suami semua di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satu yang kurang. Tuhan akan cukupkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, maaf. Ya, untuk roh Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan anak muda ini Kau pakai ya Tuhan. Ku percaya ya Tuhan, Kau akan terus bergerak untuk anak ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap yang anak ini kerjakan, ada nama Tuhan di bawah ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat dia berhasil ya Tuhan. Kau kuatkan kakinya ya Tuhan. Untuk melangkah lebih jauh lagi ya Tuhan. Karena Kau Tuhan akan pakai ya Tuhan. Untuk menjadi kabar Injil bagi banyak orang, terlebih di seusia anak muda ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan terus menyertai ya Tuhan, berkati kehidupan masa depannya ya Tuhan, agar apa yang dikerjakannya Tuhan kelak ya Tuhan, dia boleh menuai. Karena Tuhan aku percaya ya Tuhan, hidupnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan berikan ya Tuhan
kekuatan kepada tubuhnya, kepada kesehatannya, masa depan yang cerah. Kami serahkan anak ini ya Tuhan. Terpujilah Bapa, nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Kita bangkit berdiri semua, kita tutup ibadah kita. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat sukacita dari Bapa kita di surga. Damai sejahtera menyertai hidupmu sekalian. Penyertaan Tuhan bersama persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha datang menjemput setiap kita. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.